Halo Jojoman Rina, apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu, semangat pagi dan selamat beraktivitas. Ini adik kalau mau nampak di sebelah sini, nggak nampak di situ. Harus kalian nampak ya. Ini adik Cesa mau bikin mie ini karena dari tadi malam Bapak Cesa sudah masak sebenarnya. Itu jam saya bikin video itu di jam 10 malam. Masuk saya disuruh lagi masak mie. Nanti Cesa bilang besok saja lah. Tapi hari ini kita masakkan lah karena Bapak Cesa belum pulang. Nanti dia pulang kerja barulah sudah bisa dia makan ya kan. Gak usah dulu deh, belum masak mie nya, tunggu dulu. Kita mau rebuskan dulu ya. Ini sebenarnya perdana sih nanti Cesa masak mie ini, cuman kayaknya hampir sama kayak masak bihun biasa lah. Oke, di sini nanti Cesa tambahkan 1 butir telur dan kita kasih nanti sebagian pakai bumbu adabi mie goreng ini ya. Pas itu nanti Cesa mau tambahkan dulu bawang merah sama bawang putih. Di sini juga saya mau bercerita, nggak apa-apa lah ya kan, kepala aku separuh. Yang penting suara aku jelas. Kadang ini kalau terlalu jauh suara ini nggak jelas. Nanti Cesa mau bercerita kan sobatku semuanya. Mungkin pernah lah terikut di video atau mungkin nggak tahu lah ya, ada cucu nenek belakang ini dia sering main di sini, sering nonton di rumah ini gitu, sering main sama bocah-bocah ini di luar. Nah kemarin kan karena si Cio demam, jadi dia mau main ke sini. Lepas tuh kayaknya dia mau nonton gitu, cuman nanti saya bilang jangan ribut ya, si Cio lagi sakit gitu. Jadi mungkin dia diajak kakaknya lah dia pergi, maksudnya diajak kakaknya dan dia pulang biar dia ini nggak ribut gitu. Jadi dia kesal mungkin sama kakaknya itu, entah kesal sama saya karena saya bilang jangan ribut. Jadi dia dibawa kakaknya pulang. Jadi itu diambil dia lah kayu, dipukul dia lah jendela kita itu, buar. Pun kagetnya bukan main kan, kira ya ampun anak-anak ini apa, nanti kalau udah pecah udah berabe urusannya kan sama orang tuanya. Tapi nanti Cesa di situ nggak ada ngomong sama sekali sama dia karena nanti Cesa sebenarnya fokus sama si Cio. Karena dia lagi demam, jadi fokus sama si Cio lah nanti Cesa ini. Besoknya kakaknya datang, dia nggak ada lagi datang itu, mungkin dia udah takut. Saya tanya lah sama kakaknya, semalam siapa yang mukul jendela nanti Cesa itu. Namanya itu si Apis ya. Si Apis deh, dia pukul pakai kayu tadi kayak gitu. Masak mie. Lepas tuh Bapak Cesa di situ, mana habisnya suruh ke sini ya Bapak Cesa gitu. Bapak Cesa sih sebenarnya enggak yang marah sih, kayak mana lah. Iya dek, iyalah dek, kayak mana lah sama anak-anak. Masih Cio ini sibuk aja. Jadi dia bilang nggak mau dia kesini, sudah takut dia. Jadi beberapa hari setelah itu dia nggak ada lagi kesini. Kami cuma bilang sama kakaknya, bilang sama Hapisnya ya, jangan lagi kayak gitu, nanti kalau jendelanya pecah nanti dilapor sama polisi, kayak gitulah kan ngomongnya, nakutin anak-anak. Sebenarnya sih berjangan kayak gitu lagi. Jadi nggak mau lagi lah dia kesini, udah 2 hari dia nggak kesini kan. Jadi saya tuh kepikiran, maksudnya itu kasihan juga ini anak, jadi takut dia kesini kayak gitu kan. Jadi kemarin sempat mikir nanti belikanlah rambutan, bagikanlah sama dia enggak sekilo aja lah kan. Ternyata saya nggak keluar-keluar. Kebetulan semalam dapat unboxing dari ibu Singapura sama ibu Alijah, ada di situ jajan anak-anak kan, coklat, roti sama Kiko. Iyalah dek. Iya. Karena dulu sama Wa ya, lebih keras suara adik daripada suara mama. Jadi dari malam pun saya sudah mikir terus itu anak, karena rasanya kok kasihan kali kayak gitu. Jadi sudah saya siapkan lah, sudah saya bagi, nggak semuanya sih saya kasih karena bocah juga mau kan. Jadi sebagian lah saya kasih rotinya, kikonya sama coklatnya, wafer coklat itu sudah saya masukkan dalam kantong. Biasanya memang dia pagi-pagi itu kakaknya yang datang karena dia numpang ngecas di sini. Pas dia numpang ngecas di sini, sekitar sudah jam 8 sih itu.
Karena bapak Cesa pun udah pergi kerja. Baru saya panggil lah itu kakaknya itu, Ita tunggu dulu sini ya. Saya kasihlah itu jajan kan, saya kasih itu jajan. Saya panggil kakaknya itu, saya kasih itu jajan sama kakaknya. Karena situ juga ada anak kecil, anak bayi sih. Nanti bagi sama adik ya, saya bilang sama kakaknya itu, bagi sama adik, sama Apis bagi ya, bilang. Baru dia bilang, situlah dia bilang, Apis nggak ada ente, Apis sudah dijemput kemarin, kemana Apis? Saya bilang kayak gitu kan, karena saya tahu bapaknya sakit, jadi dia tinggal sama neneknya. Kemana Apis? Saya bilang, Apis, saya kira gara-gara dia entah kena marah, gara-gara kaca itu dipukul, jadi saya merasa bersalah kan, jadi saya tanya kemana Apis gitu. Ternyata sobatku semuanya malam-malam itu, saya memang kepikiran terus dia. Malam-malam itu dia dijemput sama keluarganya karena bapaknya meninggal itu. Bapaknya meninggal di situ dan di Cesa. Habisnya nggak dijemput ente tadi malam karena bapaknya meninggal, kata kakaknya itu. Kakaknya itu kakak sepupunya ya. Di situ rasanya saya langsung nggak mijak tanah. Saya pun saya aja merasakan saya itu seperti tidak memijak tanah mendengarnya, karena langsung wow gitu istilahnya, ya ampun gitu kok bisa gitu loh. Maksudnya kan bapaknya itu masih muda, memang dia sakit di rumah sakit udah beberapa minggu, udah hampir sebulan dia sakit rumah sakit itu karena katanya ada tumor. Rupanya bapaknya meninggal sobatku semuanya, ya ampun. Jadi saya itu makin sedih nengok si Apis itu, karena dari kemarin saya merasa ini gara-gara takut ini anak kesini, jadi dia nggak datang lagi ke rumah ini. Biasanya dia nonton di sini kan, ini nggak ada lagi dia datang. Jadi saya kecarian gitu, sudah saya siapkan jajan itu, ternyata dia dapat kabar seperti itu, bapaknya meninggal. Saya merasa ya dia tuh seorang anak yang masih kecil gitu, lebih besar sedikit dari Cio, mungkin 3 tahun lah. Dan dia punya adik lagi 1 tahun lebih umurnya, agak rapat sih dia sama adiknya ini. Dan mamanya itu masih muda, dia itu masih 2 bersaudara, masih kecil-kecil. Si Hafiz inilah yang paling besar. Iya, si Hafiz inilah yang paling besar sobatku. Jadi saya langsung menangis itu, saya membayangkan bocah ini kayak mana kalau ditinggal bapaknya. Jadi begitulah ceritanya sobatku. Jadi sampai bapak Cesi sudah pulang, mie belum masak. Ini nanti Cesa sudah haluskan bawang putih sama bawang merahnya ya. Kita kasih tomat. Lanjut kita tumiskan togenya ya. Jadi itulah sobatku, sebenarnya sudah lama sih bapaknya itu di rumah sakit, itu hampir sebulan. Jadi karena pakai BPJS ditunda, nggak tahu lah entah masalahnya apa, yang jelas ditunda terus operasinya. Akhirnya kemarin operasi, setelah operasi itu malah dia meninggal. Nggak tahu gimana membayangkan orang tuanya, mamahnya itu ya kan, anaknya itu dua-duanya masih kecil. Saya sendiri aja mendengarnya sudah langsung lemas. Saya tidak kasih daun sop sama daun peri karena tidak ada ya. Kalau ada ya lebih enaknya dikasih. Yang apa yang ada aja lagi rumah ini. Kita kasih bumbu ini tadi
tidak usah semua, paruhnya saja. Tambahkan cabai rawit bulat ya, untuk dicemil-cemil ya. Barusan hidup lampu dari tadi pagi mati lampu. Bodoh. Ya, ya. Jadi begitulah ya sobatku cerita dari Ces hari ini. Semoga kita doakan bersama lah, semoga keluarga yang ditinggalkan ya cepat terhibur. Hah? Apa bukan? Tinggalnya tadi malam rupanya. Iya. Malam-malam itu rupanya bisa berani itu siapa itu? Ini di mana bukan di kampungnya? Itu salah. Iya. Oh. Ini nanti Cesa mau ke sana, Bapak Cesa bulan pergi kerja. Dia dikuburkan jam 10. Kami dapat kabar aja jam 8. Jadi nggak ikut kerja. Oke sobatku, mie-nya sudah masak. Nanti Cesa mau icip dulu lah. Jadi sampai situ aja lah video kami hari ini ya. Ya seperti yang bilang, semoga lah yang kakak itu cepat mana dibilangnya dikuatkan lah menghadapi kenyataan hidup ini, karena bayangkanlah menghidupi anak dua itu kayak mana lah caranya. Bilang mau kerja, anaknya masih kecil-kecil. Oke, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Salam jua-jua. Ini tidak apa warnanya karena tidak ada sawi. Dan saya temankan dengan toge, jadi tidak terlihat untuk sama warnanya sama mie. Sampai jumpa lagi.